Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama pada pagi hari ini mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Islam dalam rangka thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini tidak lupa tersampaikan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengupas satu tema, yaitu prinsip dasar Islam yang akan bersambung insyaallah untuk lebih memahami apa dan bagaimanakah agama Islam itu sebenarnya. Karena insya Allah kita sudah berislam dari sejak dulu, ya, dari sejak lahir ya, melalui orang tua kita. Namun seperti apakah Islam itu sebenarnya? Kemudian secara bahasa artinya apa? Secara syariat artinya apa? Kemudian bagaimanakah Islam artinya apabila kata tersebut berdiri sendiri, dan juga apabila kata tersebut digandeng dengan kata iman ya. Karena Islam dalam penyebutannya sering digandeng dengan kata iman. Iman dan Islam atau Islam dan iman gitu ya. Dan ini juga penting untuk kita ketahui, karena ini menjadi salah satu dari 3 pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur nanti ya. Kita akan ditanya man rabbuka ya, siapakah Tuhanmu, man nabiyuka, siapakah nabiu, dan apakah agamamu gitu ya. Dan yang menjawab ternyata bukan dari lisan kita, namun dari kolbu kita atau dari anggota badan yang lain. Maka semakin insya Allah kita menghayati keislaman kita ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut nanti di alam kubur. Setiap muslim yakin sepenuhnya bahwa karunia Allah yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah agama Islam. Jadi karunia Allah di dunia ini tentu sangat banyak ya. Kita memiliki rumah ya, tempat kita tinggal ya, tempat bernaung dari hujan, dari panas terik matahari, tentu adalah karunia Allah. Kita memiliki orang tua yang lengkap sehingga bisa mengasuh kita dari kecil hingga besar, tentu adalah karunia Allah. Kita memiliki istri, juga anak-anak ya, yang menemani keseharian kita adalah juga karunia Allah.
Subhanahu wa taala. Namun karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah karunia agama Islam. Karena sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Maka atas karunia yang besar tersebut, kewajiban kita yang kita tidak boleh lupa adalah bersyukur atas karunia tersebut. Bersyukur diberikan hidayah Islam. Bersyukur diberikan kesempatan untuk menjalankan syariat agama Islam selama kita hidup di dunia. Karena hidayah itu adalah sesuatu yang sangat mahal, dan hidayah itu murni hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada hati-hati, kepada kolbu manusia, sehingga kita bisa menikmatinya hingga hari ini. Salah satu firman Allah yang menguatkan hal ini adalah salah satu ayat yang diturunkan di akhir-akhir kenabian Rasulullah SAW, yaitu yang diturunkan pada saat haji wada atau haji perpisahan, ya, di masa tahun akhir kerasulan dari Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Maidah, potongan surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Maka ini adalah salah satu ayat-ayat yang turun terakhir, ya, yang pada waktu itu hampir seluruh ayat dalam Al-Quran itu sudah diturunkan melalui Rasulullah SAW dan sudah disampaikan, ya, kepada umatnya pada waktu itu, dan sudah mulai dihafalkan oleh para sahabat, ya. Karena para sahabat sebagian bertugas menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan sebagian kemudian bertugas menuliskannya, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan pada hari ini telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi inilah perbedaan antara Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain. Nabi atau Rasul yang lain itu diutus hanya untuk umatnya pada saat itu, umatnya pada zaman itu, gitu kira-kira. Namun Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia, dan agama Islam juga diturunkan untuk seluruh umat manusia. Dan ini adalah firman Allah yang menegaskan bahwa Islam adalah karunia yang besar, dan bahwa agama Islam adalah nikmat yang sangat besar, dan agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pemeluknya wajib mensyukurinya. Wajib mensyukurinya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka sebagai bukti syukur tentu bukan hanya di lisan saja. Cara bersyukur yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan hamdalah, ya. Segala puji bagi Allah semesta alam. Namun bersyukur juga dilakukan melalui hal-hal yang lebih dalam dari sekedar lisan, yaitu kita meridhoi Allah sebagai Rabb kita. Kita meridhoi Islam sebagai agama yang kita anut,
dan kita meridhoi bahwa Rasulullah SAW adalah nabi kita yang menyampaikan Islam tersebut kepada kita. Jadi Islam, rangkaian syariat-syariatnya, bimbingannya, tuntunannya hadir melalui Rasul, ya, melalui perjalanan hidup Rasul. Dari mulai Nabi Muhammad itu berumur 40 tahun sampai kemudian meninggal umur 63 tahun. Jadi selama 23 tahun ajaran-ajaran agama Islam disampaikan, ya, melalui Nabi Muhammad, ya. Betapa panjang perjalanan menyampaikan agama Islam tersebut di tengah-tengah masyarakat yang pada waktu itu disebut masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang jauh dari akhlak dan adab yang baik, masyarakat yang jauh dari etika-etika yang baik. Namun ternyata disitulah Islam diturunkan, bukan pada peradaban yang sudah lebih baik pada waktu itu, ya, yaitu peradaban Persia dan Romawi, gitu ya. Justru di sebuah peradaban yang waktu itu tidak dilihat, ya, tidak terkenal, gitu ya, jauh di tengah gurun pasir, dan disitulah Islam diturunkan. Maka seorang muslim perlu menerima agama Islam sepenuh hatinya dan meyakininya. Arti menerima Islam adalah seorang harus dengan sepenuh kesadaran dan keyakinan menerima apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasul kita terima dengan sepenuh hati, dan apa yang dilarang oleh Rasul kita menghindarinya dengan sepenuh hati. Karena sejatinya apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, ya, gerak-geriknya, ya, kemudian perilakunya sehari-hari itu bukanlah dari hawa nafsunya, ya, melainkan semua itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat demi ayat itu juga diajarkan melalui malaikat Jibril, ya. Jadi cara Rasul sholat, ya, cara Rasul berwudu, ya, berpuasa dan lain-lain itu merupakan tuntunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang mengajarkannya di dunia. Jadi kita mensyukuri Islam artinya kita meridhoi, ikhlas mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka jika seorang ingin menjadi muslim sejati dan pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, kita meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang hak atau agama yang benar, dan kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan agama Islam dengan ikhlas, ya. Kita mempelajarinya dengan ikhlas, mempelajarinya dengan semangat yang tinggi, dan mengamalkannya juga dengan ikhlas. Inilah yang sulit, yang menjadi godaan juga masih terus mengganggu, ya. Kadangkala kita melakukannya ikhlas, setelah melakukan riya, gitu ya, atau sum'ah, ingin dipuji oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain. Maka kita terus-menerus menjaga keikhlasan kita dalam beribadah. Dan kita yang lemah ini, dan kolbu kita yang lemah ini sulit melawan godaan setan yang begitu kuat, maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya. Kita meminta perlindungan kepada Allah agar hati kita dikuatkan. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, ya. Kita mohon kepada zat yang membolak-balik hati, membolak-balik hati kita, agar kita dikuatkan hati kita, ditetapkan pada agama yang hak, pada agama yang lurus ini. Ya, kita sudah mengetahui bahwa Islam merupakan karunia yang sangat besar. Namun hari ini kita melihat, ya, banyak orang Islam yang, ya, mungkin sebutannya Islam KTP, begitu ya. Islam tapi nggak sholat, ya, Islam tapi nggak puasa dan lain-lain. Maka itu ada di sekitar kita, ada di sekitar masyarakat kita, ya. Maka tugas kita adalah saling terus mengingatkan, ya,
mengingatkan dengan kesabaran, ya, mengingatkan hal-hal yang benar pada saudara-saudara kita, ya, untuk terus memperbaiki, menyempurnakan keislamannya, ya. Islam tapi masih, ya, mulutnya mungkin masih kotor dan lain-lain. Mungkin juga mengingatkan pada diri sendiri juga, ya. Islam tapi masih menghina orang lain atau menyakiti orang lain, ini terus-menerus kita perbaiki, dan juga terus-menerus kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kejelekan amal-amal kita, ya, atas kekurang ikhlasan kolbu-kolbu kita. Karena sejatinya yang dinilai adalah kolbunya. Mungkin ada orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi kolbunya sangat ikhlas beribadah kepada Allah, sangat ikhlas mentauhidkan Allah, ya. Atau ada orang yang tampilannya kelihatannya sangat islami, ya, padahal perbuatannya sebenarnya kurang ikhlas, ya. Maka inilah yang perlu kita waspadai. Makanya Rasul pernah ditanya ketika setelah perang Badar, perang yang sangat hebat, 758, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Rabb-mu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." Ya, sekali lagi, dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa Islam ini, ya, yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW lebih baik dari seluruh apa yang bisa kita kumpulkan di dunia ini. Mengumpulkan harta tadi, ya, rumah banyak, ya, tabungan, deposito banyak, itu kalah semua dengan karunia Islam ini, ya. Karunia dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Fabizalika falayafrohu wa khairum mimma yajma'un. Maka karunia dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka insya Allah kita akan mulai bahas kitab ini yang berjudul Prinsip Dasar Islam, agar kita lebih paham, ya, apa Islam, maknanya secara bahasa apa, secara syariat apa, dan lain-lain. Maka untuk mengetahui agama Islam dengan benar, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh setiap kita, setiap muslim. Hal-hal yang perlu diketahui tersebut merupakan hal-hal yang prinsip dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyah yasrah sadrah lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrah doyikon harajan ka'annama yas'addu fis sama, kadzalika yaj'alullahu rijsa alal lazina la yu'minun." Walaupun sudah sekuat tenaga berusaha, namun hidayah tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sudah sehari-hari melakukan syariat Islam harus sangat mensyukuri dan menjaga hidayah yang telah Allah berikan ini. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Nah, ini dia. Jadi Islam adalah hidayah dari Allah. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka, sejatinya kita berusaha menjaga ini dengan baik. Dan bukan hanya kita. Tugas kita juga adalah sebagai kepala keluarga.
kita sebagai kepala keluarga, tugas kita juga mendidik keluarga kita, mengajak keluarga kita dari mulai keluarga kecil, ya, istri dan anak-anak, ya, kemudian keluarga besar pada orang tua, ya, saudara-saudara yang lain, ya, untuk juga memahami Islam ini dengan baik, gitu ya. Karena ada perintah dari Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, diri kita duluan berarti ya, dan keluargamu dari api neraka. Ya, ya, sejatinya bagaimana kita kalau bisa menjaga keluarga kita, kalau kita nggak terus-menerus juga menjaga hati dan amal kita. Inilah salah satu tugas kita juga sebagai kepala keluarga, ya. Yang hisapnya berat di kepala keluarga, gitu ya. Kita bawa gerbong, ya, kita bawa gerbong yang perlu juga diselamatkan, ya. Yang perlu juga diselamatkan. Maka ya kita terus-menerus belajar. Selanjutnya dalam Az-Zumar ayat 22, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Robnya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Kita harus banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam, gitu ya. Karena hati kita begitu lemah, Allah lah yang mengirimkan cahaya kepada kita sehingga kita mampu menerima Islam ini. Dan dalam ayat ini dibedakan dengan orang-orang yang hatinya membatu, hatinya tidak mau menerima Islam, hatinya tidak mau menjalankan agama Islam. Ini dibedakan dengan tegas, ya. Jadi sekali lagi kita bersyukur bahwa sampai dengan detik ini Islam masih ada di dada kita, dan kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan amal soleh, amal-amal kebajikan untuk menambah timbangan atau bekal kita nanti di akhirat kelak, gitu ya. Karena kita nggak tahu nih, timbangan kita hari ini masih berat ke yang mana, gitu ya. Berat yang di kiri atau yang di kanan? Jangan-jangan masih berat yang di kiri, gitu ya. Nauzubillahi min zalik, ya. Mudah-mudahan timbangan kita terus nambah berat yang timbangan kebaikan sehingga menjadi pemberat di yaumul hisab kelak, gitu ya. Dan orang yang tidak mendapatkan hidayah akan senantiasa berada dalam kegelapan dan kerugian, ya. Kebingungan, kegelapan, ya. Tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, dan lain-lain. Maka kita bersemangat, ya, memposisikan, mengisi waktu-waktu kita dengan menuntut ilmu, ya. Dalam hal ini kami mengucapkan berkali-kali untuk mengingatkan diri sendiri juga, ya, yang kadangkala masih terlena untuk melakukan hal-hal yang lain yang tidak menambah bekal kita, kan, gitu ya. Ini waktu tinggal sepertiga akhir kehidupan kita. Walaupun kita tidak tahu umur kita, namun berpatokan pada sirah Rasulullah SAW bahwa umur umat Nabi itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Maka apabila kita sudah berumur 40 tahun ke atas, tinggal sepertiga lagi, gitu ya. Tinggal sepertiga lagi sisa usia kita yang mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita isi dengan kebaikan demi kebaikan. Al-Baqarah 152. Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Dalam ayat ini diingatkan kembali bahwa jangan lupa bersyukur, gitu ya. Jangan lupa bersyukur. Faskuruni askurkum waskuruli
wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ya, kita ingat Allah, Allah ingat kepada kita. Dan ya itu tadi ya, dunia semakin maju, teknologi dan lain-lain, banyak hal yang berpotensi membuat kita keasikan dengan dunia, lupa kepada Allah gitu ya. Ini juga kita ingatkan kepada putra-putri kita ya. Keranjingan main HP ya, internet dan lain-lain itu berpotensi melupakan diri kita kepada Allah ya. Berpotensi mengantarkan kita justru kepada hal-hal yang buruk. Jadi saling mengingatkan pada keluarga kita gitu ya. Anak-anak yang masih remaja ya barangkali ya, atau anak kita sudah berkeluarga juga perlu kita ingatkan. Karena tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, kita mungkin dianggap cerewet nanti oleh anak-anak kita, tapi itulah tugas kita untuk menjaga mereka gitu ya. Tugas kita untuk menjaga mereka. Waskuruli wala takfurun. Ya. Bersyukurlah kepadaku. Ini perintah kepada kita semua untuk bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa. Ya, seringkali lupa, lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Padahal karunia Allah yang paling besar sudah diinstalkan kepada kita, yaitu agama Islam ini. Ya. Kita oleh karena itu setiap habis sholat kita mengucapkan hamdalah ya 33 kali ya. Itu agar tidak lupa untuk bersyukur salah satunya. Jadi kita mengingatkan keluarga kita juga ya, sholat tepat waktu gitu ya. Kalau bisa di masjid dan lain-lain ya. Kalau mungkin adik kita, kakak kita ya, itu juga terus berusaha saling kita mengingatkan. Karena saling mengingatkan tersebut mudah-mudahan menjadi amal yang bisa kita bawa terus ke alam kubur nanti ya. Karena seorang manusia begitu nafas terakhirnya akan diberhentikan seluruh amal-amalnya kecuali 3 ya. 2 anak yang soleh kepada orang tuanya, kemudian amal jariah yang bermanfaat, serta ilmu ya, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh orang lain. Mudah-mudahan saling berbagi ilmunya kita minimal kepada keluarga kita menjadi amal soleh yang tidak terputus nantinya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihala musyrikun." At-Taubah ayat 33. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ini ya, kadang-kadang ada godaan setan, itu orang agama lain mah enak, nggak perlu sholat 5 kali sehari, nggak perlu ke masjid ya, hanya cuma seminggu sekali misalnya dan lain. Itu godaan-godaan ya. Padahal di sini jelas-jelas ya, dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama. Jadi kita harus meyakinkan kembali bahwa satu-satunya agama yang paling benar, agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Yang saat ini mungkin ya agama Islam terus ya, mendapatkan penyerangan-penyerangan dari negara-negara lain dan lain-lain. Inilah yang kita bawa terus ya. Inilah agama yang harus terus kita bela. Dan di ayat ini juga diingatkan, inilah agama yang dibawa oleh Rasul kita. Maka kita meyakini seluruh apa yang dibawa oleh Rasul kita. Ya, oleh karena itu dalam ayat tadi yang disebut dengan dinul haq, petunjuk ya, al-haq, al-huda atau petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat, dan dinul haq, agama yang benar adalah amal soleh ya. Jadi kita terus menerus ya memperbaiki keimanan kita, meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan amal soleh kita.
Dan salah satu di antaranya hal yang menjaga amal soleh kita adalah dengan mengikuti kajian-kajian, ya, mengikuti kajian-kajian tholabul ilmi, ya, itu menjaga kita, ya, karena jarang pada saat kita mengikuti kajian, pikiran kita memikirkan hal-hal yang buruk, ya, jarang pada saat kajian mata kita melihat hal-hal yang buruk dan lain-lain. Maka dengan sering mengikuti kajian, baik melalui YouTube, ya, baca buku dan lain-lain, itu adalah upaya menjaga kita dari hati-hati yang buruk, yang kotor, yang tercela, dan juga dari amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya dengan jalan menuju surga, ya. Ya, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita yang berkesempatan hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini dimudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Amin. Baik. Sesungguhnya kita akan lanjutkan, masih ada waktu? Oke, baik. Jam berapa ya suruknya? 5. Jadi ada sekitar 5.20-an ya. 15 menit. Baik, kita lanjutkan pengertian Islam dan tingkatan-tingkatannya. Baik ya, kalau tadi sudah kita bahas urgensinya kita mensyukuri kita beragama Islam, ya, hari ini kita akan mengupas apakah makna Islam itu sendiri. Islam secara bahasa artinya tunduk, patuh atau berserah diri. Ya, gitu ya. Jadi kalau anak-anak kita nanya, ya, Abi itu Islam itu artinya apa ya? Secara bahasa, Islam artinya adalah tunduk, patuh dan berserah diri, ya. Jadi ada ketundukan, ada kepatuhan dan berserah diri. Adapun menurut terminologi istilah syariat itu ada dua pengertian, ya, ada dua pengertian. Apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi kata iman, ya, jadi sering sebut iman dan Islam, Islam dan iman, ternyata artinya bisa berbeda, gitu ya. Jadi apabila Islam disebutkan sendiri tanpa diiringi kata iman, nah artinya beda dengan ketika kita menyebutkan iman dan Islam atau Islam dan iman. Maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik yang usul, ya, yaitu yang pokok, maupun yang furu ataupun yang cabang, dan juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan, ya. Jadi Islam ketika disebutkan sendiri itu mencakup seluruh agama ini, ya, seluruh yang dipayungi oleh agama ini, baik yang usul atau pokok maupun yang furu atau cabang, mencakup keyakinan, perkataan dan perbuatan, ya. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, ya, mengakui dengan lisan kita bahwa kita beragama Islam, lalu meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada kepasrahan, tunduk patuh kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya. Iz qala lahu rabbuh aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Al-Baqarah 131. Ingatlah ketika Robnya berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Rob seluruh alam. Nah, ini adalah salah satu dalil yang menjelaskan makna Islam tadi adalah berserah diri, ya. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah, gitu ya.
Dari kata aslim. Aslim, berserah dirilah. Qala, lalu dijawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rob seluruh alam. Ya. Jadi ini menegaskan bahwa Islam tadi maknanya berserah diri. Selanjutnya, menurut Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, definisi Islam. Nah, ini definisi Islam. Paling tidak satu definisi ini kita hafalkan gitu ya. Hingga kita tahu apa tuh kalau ditanya Islam itu apa ya? Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya ya. Jadi mentauhidkannya ya, tidak berbuat syirik, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Nah, ini definisi Islam ya. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya. Jadi tunduk dan patuh hanya kepada Allah dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Jadi kalau bertemu dengan orang-orang yang berbuat syirik, kita berlepas diri ya. Kita berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik dan para pelakunya. Nah, ini definisi Islam ya. Yang kedua, apabila Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman ya, maka yang dimaksud dengan Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah ya, yang dengannya terjaga diri dan harta seorang ya. Jadi kalau disebutkan dengan kata iman, maka Islam itu berkaitan dengan hal-hal yang lahiriah ya, yang nampak. Sedangkan kata iman itu yang di dalam hatinya, keyakinannya ya. Jadi kata iman berkaitan dengan amal hati ya. Jadi kalau amal perbuatan ya, amal perilaku itu Islam kaitannya dengan itu ya. Kalau iman itu amal hati ya, ikhlas ya, tunduk patuh pada Allah, meyakini adanya Allah, meyakini hari akhir, itu iman. Nah gitu ya. Ketika Islam dan iman digabungkan ya. Jadi ketika kita ngomong iman dan Islam atau Islam dan iman, maka itu mencakup, Islamnya mencakup perilaku-perilaku lahiriah ya, yang terlihat, imannya mencakup perilaku-perilaku yang di dalam hati gitu ya. Jadi setiap mukmin adalah muslim ya. Mukmin adalah orang yang beriman sebutannya. Setiap orang yang beriman itu dia adalah muslim ya, karena dia meyakini adanya Allah, adanya Rasul, ada malaikat, ada hari akhir dan lain-lain. Karena itu ialah mewujudkan iman yang kuat dalam hatinya dalam melaksanakan Islam ya. Tapi tidak setiap muslim adalah mukmin. Nah, ini hati-hati ya. Karena terkadang imannya masih lemah ya. Jadi ngaku-ngaku Islam tapi kadang-kadang imannya masih lemah ya. Kurang meyakini adanya hari akhir, kurang meyakini adanya penghisapan amal dan lain-lain ya. Jadi mungkin perbuatannya atau bajunya seperti orang muslim ya, tapi keimanannya mungkin masih diragukan. Ya kira-kira begitu ya. Mangga ya. Jadi demikian kurang lebih ya penjelasan awal ya dari kitab Prinsip Dasar Islam ya, yang mudah-mudahan bisa kita lanjutkan selanjutnya untuk kita pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit memahami tentang agama Islam ini ya, yang sekali lagi sudah paham kadang-kadang lupa lagi ya, sudah ingat hilaf lagi dan lain-lain, sehingga kajian ya, mempelajari agama, thalabul ilmi memang sesuatu yang perlu diulang-ulang, dilakukan terus-menerus untuk tetap menjaga keislaman dan keimanan kita. Maka mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan, dilengkapi. Nah cukup ya, alhamdulillah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi nasihat ini juga ditujukan pada diri sendiri untuk selalu belajar, dan dari mimbar ini kita mengajak kita para ayah ini ya,
imam keluarga untuk juga terus menjaga keluarga kita, ya. Mendidik istri dan putra-putri kita, karena amanah para ayah ini sangat berat, hisabnya juga sangat berat, ya. Kita terus-menerus mengingatkan keluarga kita untuk terus berada dalam keimanan, keislaman yang baik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.